Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita haturkan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat muslimah yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan dalam kondisi baik, lancar dalam menjalankan ibadah puasanya ya. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Yunita Gustirini kembali bisa hadir menjumpai Anda di program Bincang Ramadan. Dan kali ini kita akan membahas tentang Islam sesuai fitrah manusia. Bersama Ustazah Suci Gizela Pertiwi, seorang pegiat sosial atau kita biasa panggil Ustazah Gizel ya. Dan beliau sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu ya sahabat ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yunita. Ya, gimana kabarnya nih Ustazah? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Yunita juga, sahabat muslimah sekalian juga sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Ya Ustazah, kali ini kita di program Bincang Ramadan ini akan membahas tentang Islam sesuai dengan fitrah manusia. Ya, seperti apa tuh sebenarnya Islam sesuai fitrah manusia itu Ustazah? Ya, baik Mbak Yunita dan sahabat muslimah sekalian. Berbicara mengenai fitrah, mungkin kita berangkat dari definisi lagi dulu nih ya. Definisi fitrah ya. Definisi fitrah itu kan artinya sifat asal, bawaan, suci gitu ya, atau ada yang mengatakan kesucian, intinya dari sananya lah gitu, asal mulanya. Nah, ketika kita membahas mengenai fitrah manusia, artinya kan sifat asal manusia sejak manusia diciptakan, kan katanya seperti itu. Nah, sehingga fitrah manusia juga bisa kita artikan adalah kodrat ya, atau keadaan asli yang dimiliki oleh setiap manusia itu sebagai ciptaan Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, dalam pandangan Islam, fitrahnya manusia itu juga diartikan sebagai kesempurnaan ini Mbak Yunita. Kesempurnaan. Ya, kesempurnaan dan keutuhan yang telah Allah titipkan kepada manusia gitu ya. Yang telah Allah titipkan kepada manusia, kepada hambanya itu sejak manusia diciptakan. Jadi sejak kita ini diciptakan awal dari sebelum kita lahir di dunia bahkan ya masih dari perut ibu kita, bahkan sebelum itu kita sudah diberi fitrah gitu oleh Allah Ta'ala. Sehingga manusia ketika dikatakan hidup dalam keadaan fitrah, maka dia berarti hidup sesuai dengan maksud dia diciptakan. Kira-kira seperti itu Mbak Yunita. Jadi Allah punya maksud ketika menciptakan manusia, nah itulah yang disebut dengan fitrahnya Betul, manusia. Nah, apa tuh kira-kira fitrahnya manusia tadi yang maksud penciptaan Allah itu? Jadi kita diciptakan untuk baik, kalau kita merujuk ke dalil ya, dalil Al-Qur'an itu ada di surat Az-Zariyat ya, ayat 56. Yang artinya adalah, dan aku tidak menciptakan jin manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi awal itu kita diciptakan itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah, gitu Mbak Yu. Lalu kemudian ada di surat At-Tin ayat 4 hingga 5 yang artinya bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ini fitrah juga ya. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang paling rendah kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi memang kita itu sudah diciptakan dengan yang sebaik-baiknya. Lalu kemudian di Quran surat selanjutnya itu adalah di An-Nahl ayat 97 ya sahabat muslimah, adalah barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia masih beriman, ya artinya dia beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Artinya kita diminta untuk beramal saleh. Ya. Lalu ada di surat Al-Baqarah ayat 82 gitu ya, yang artinya adalah, dan barang siapa dia yang beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, dari dalil di atas itu kan kita bisa akhirnya menyimpulkan ya dari awal tidaklah kuciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah tadi ya kan? Terus kemudian untuk melakukan amal saleh tadi yang sudah dijelaskan sesuai dalil, lalu mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Nah, itu kan fitrahnya manusia juga gitu ya, serta mendapatkan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, masalahnya di sini Mbak, gitu. Kita sudah mengetahui tadi nih fitrahnya manusia kan gitu ya. Tapi ternyata fitrah ini bisa yang namanya terdistorsi. Terdistorsi itu apa ya? Keganggu ya. Terganggu itu karena pengaruh lingkungan gitu, pengaruh eksternal gitu ya.
ada hal-hal yang akan membuat seseorang itu lupa akan tujuan ia hidup. Gitu ya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, gitu ya. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya ia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Artinya fitrah tadi itu. Sebenarnya baik dari awalnya Betul, ya. heeh. Nah, hadis ini kan kemudian berarti menegaskan ya Mhm. hal ini, bahwa semua manusia itu kan pada dasarnya sama, tapi manusia atau orang tuanya lah itu yang kemudian memengaruhi perubahan fitrah tersebut gitu ya. Dan oleh karenanya di dalam Islam kita diajarkan ini Mbak, Ya. gitu ya, diajarkan untuk yang namanya kembalilah ke fitrah manusia sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan dia punya khosiat namanya, dia punya keunikan dia sebagai manusia. Jadi Gitu. itu termasuk juga khosiat atau keunikan yang berasal Betul, dari Allah ya? yang dia dengan mengikuti yang tadi petunjuk Allah melalui ajaran Islam senantiasa berbuat baik dalam menghindari keburukan. Gitu. Memang diminta untuk itu. Berarti harusnya sebagai seorang muslim gitu ya, kita, memahami gitu ya, Mhm. apa sih maksud penciptaan kita dari Allah itu sehingga kita tidak tergeser ya dari tujuan diciptakannya ya. Betul. Ataupun kalau ada distorsi tadi ya, kita bisa menghindarinya ya. Iya betul, Ya Mbak. menarik nih Ustazah, tapi kita akan bahas lebih Baik, lanjut nanti ya Ustazah ya. baik, Mbak. Ya sahabat muslimah yang dirahmati Allah, eee, kita akan kembali ya setelah pariwara berikut ini, kita akan tetap membahas tentang, Islam sesuai dengan fitrah manusia. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, masih bersama kami di Bincang Ramadan dan kita masih membahas tentang Islam sebagai Islam sesuai dengan fitrah manusia ya, bersama Ustazah Gizel di studio ya. Ustazah Gizel, kita lanjutkan ya. Tadi Ustazah mengatakan bahwa Allah itu telah menciptakan kita dengan fitrahnya gitu ya, fitrah yang diberikan Allah yang itu sifatnya baik untuk manusia gitu. Iya. Sebenarnya apa saja sih gitu ya, Mhm, potensi-potensi dasar atau fitrah-fitrah dasar yang Allah beri kepada manusia, Ustazah? mhm. Ya, baik, sahabat muslimah dan Mbak Yunita ya kita Mhm, lanjut, bahwa yang namanya memang tadi ketika agama Islam itu adalah menganjurkan gitu ya atau memerintahkan memang untuk kembali ke fitrah itu kembalilah manusia ya itu sesuai dengan fitrahnya, mhm. yaitu sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala gitu kan ya, melalui apa? Melalui ajaran Islam, berusaha senantiasa untuk berbuat baik, taat pada Allah, mengikuti meneladan Rasul gitu ya. Rasulullah gitu ya. Maka kita harus memahami terlebih dahulu ini bahwa manusia itu tuh punya host gitu, Mbak. Jadi ini yang disebut dengan istilahnya tuh khosiatul insan. Khosyatul Khosyatul insan, insan artinya keunikan manusia lah kalau kita bisa nyebut keunikan seperti itu manusia ya ya. atau hostnya manusia lah seperti itu. Nah ini ada di dalam Quran surat Toha ya, Quran surat Toha ayat 50 yang artinya adalah Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya kemudian memberinya petunjuk. Artinya Allah itu sudah memberikan manusia itu tuh setiap bentuk kejadian ya bahkan lengkap dengan petunjuknya gitu. Nah, mengenai keunikan manusia tadi, ada yang namanya potensi, Mbak. Jadi potensi manusia ini yang merupakan tiang penyangga utama aktivitas sebutannya ya. Aktivitas baik manusia itu ketika mobilitas ya, melakukan mobilitas bahkan kreativitas. Yaitu ada yang namanya naluri, ada Mhm. yang namanya kebutuhan jasmani, dan yang terakhir yang ketiga itu adalah potensi akal. 3 hal jadi ya, Nah, mhm. sehingga kita tahu sendiri ya, kenapa sih manusia itu disebut makhluk paling sempurna. Karena Itu lengkap karena tadi ya. iya, karena ada potensi akal ini sebetulnya, gitu ya. Nah, potensi akal inilah yang kemudian membuat manusia itu berbeda dengan, hewan gitu, Mbak Oh, jadi Yunita. pembedanya di potensi akal Iya, ya. di potensi akal. Nah, apa saja tuh Ustazah? Tadi ada istilah-istilah yang mungkin baru didengar ya sama sahabat muslimah Iya, ya, ada apa tadi, naluri, naluri gitu ya, mhm, ada potensi apa, ada kebutuhan kebutuhan jasmani, jasmani gitu, kaitannya seperti apa tuh dengan mhm. fitrahnya manusia? Iya, baik. Kalau kita berbicaranya tadi, keunikannya manusia itu ada 3 tadi, yaitu Mhm, naluri, kebutuhan jasmani, dan potensi akal tadi. Lalu kita kemudian membahas mengenai apa sih naluri gitu kan ya. Nah, naluri itu kan, secara garis besarnya ini ada 3 juga, Mbak, gitu ada ya. 3 lagi ya Ada 3 jenisnya ya? lagi, kalau istilah Arabnya itu adalah naluri bako. Mhm, Naluri bako itu adalah naluri atau insting untuk yang namanya mempertahankan eksistensi ya. Eksistensi diri, yaitu untuk
yang namanya misalkan mempertahankan atas sesuatu, rasa ingin memiliki kepemilikan tertentu gitu ya, biar nyaman maka harus punya rumah juga nggak bisa yang mungkin biasa-biasa aja, pengenlah yang besar dan sebagainya. Ini termasuk dengan naluri eksistensi diri. Jadi kalau ada yang pengen punya motor, pengen yang merek ini, pengen yang nyaman dan lain sebagainya, itu terkait itu naluriah gitu sifatnya. Pengen Itu rumah, salah satu bentuk dari naluri bako tadi ya? iya naluri bako tadi. Nah, itu karena naluriah, maka wajar kan manusia seperti itu. Manusia ingin hidup atau tinggal di rumah yang nyaman, tentu saja gitu kan ya. Rumah yang kecil, ya alhamdulillah. Rumah lebih besar dan lebih nyaman lagi itu lebih disyukuri lagi, dan secara naluriah, secara alamiah itu tuh wajar gitu ya manusia ketika menginginkan itu. Lalu kemudian menginginkan harta, ya kan bisa didapatkan melalui berbagai macam cara kan ya gitu. Pengen punya harta banyak lah, pengen punya ini dan itu dan sebagainya. Marah ketika disinggung Diganggu misalkan gitu ya. diganggu. Saya pengen membalas gitu. Itu tuh naluri bako. Sedih ketika melihat sesuatu itu juga naluri. Nah, naluri yang kedua ini adalah naluri kasih sayang, naluri melestarikan jenis ini, Mbak. Naluri melestarikan jenis. Atau disebut sebagai naluri nau ya. Itu naluri nau ini adalah naluri melestarikan jenis, itu adalah dalam rangka untuk yang namanya rasa mencintai, termasuk rasa mengasihi. Itu perwujudannya ya? Itu perwujudannya. Nah, lebih lagi karena ini adalah naluri untuk mempertahankan jenis, maka dia kan ada rasa suka pada lawan jenis, rasa ketika suka, lalu mereka menikah, lalu punya anak, kan ya punya keturunan dan lain sebagainya. Jadi mempertahankan jenis manusia ya? Iya, mempertahankan ya? jenis manusia. Dan ini naluri yang kedua dan itu adalah sifatnya naluriah. Naluri yang ketiga itu adalah naluri beragama atau tadayun. Nah, keinginan untuk mengagungkan sesuatu yang lebih besar, yang melampaui dirinya, merasa di luar dirinya itu ada yang lebih besar lagi, Gitu lalu ya? ditakdiskan sama dia, ya diagung-agungkan. Nah, kemudian ini yang membuat manusia itu untuk menghamba pada suatu hal. Gitu. Nah, nanti kita lihat nanti dari perspektif Islamnya gitu, Mbak. Naluri bako, naluri melestarikan jenis, dan naluri beragama ini kalau dipandang dari sudut Islamnya yang seperti apa, itu tuh nanti dalam Islam juga ada arahannya, gitu, yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Berarti sebuah manusia itu sebenarnya punya ya potensi apa tadi naluri-naluri tersebut ya. Iya. Cuma nanti mungkin sebagai seorang muslim kita arahannya tentu mengikuti aturan Islam seperti itu saja ya. Iya, mungkin singkatnya adalah kalau misalkan bako itu tuh harus sesuai ya, semua naluri itu harus sesuai dengan ajaran Islam. Allah dan suri teladan Rasulullah. Lalu kemudian ada lagi tadi yang host keunikannya manusia, kebutuhan jasmani. Manusia itu juga butuh makan, butuh tidur, gitu kan ya. Manusia itu butuh yang namanya mungkin merasa sehat dan sebagainya. Itu termasuk juga kebutuhan jasmani yang manusia perlukan. Tapi dari naluri dan kebutuhan jasmani ini tadi, itu hewan juga punya. Nah, ada yang membedakan satunya tadi adalah akal. Iya. Jadi ada hal yang sama dengan hewan, ada yang berbeda ya. Betul. Ya kita bahas lebih lanjut nanti setelah sesi berikutnya Ustazah ya. Mbak. Ya sahabat muslimah yang dirahmati Allah, semakin seru ya pembahasan kita tentang Islam sebagai fitrah dari manusia ya. Tapi jangan kemana-mana ya, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, masih bersama kami di Bincang Ramadan dan kita masih membahas tentang Islam sesuai fitrah manusia. Ya bersama Ustazah Gizel tentunya ya. Ya Ustazah, tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwa kita manusia itu punya potensi-potensi ya. Ada tadi termasuk kebutuhan fisik dan naluri. Kemudian ada satu tadi yang belum terlalu dibahas tentang potensi akal ya. Lengkapnya seperti apa tuh Ustazah? Ya, sahabat muslimah sekalian dan Mbak Yunita, memang yang ada yang namanya keunikan manusia yang terakhir yang insya Allah akan kita bahas ini adalah mengenai akal ya. Jadi memang manusia adalah satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan, itu Allah anugerahkan akal gitu. Nah, ini ada di Quran surat Ar-Rod ya, Ar-Rod ayat 3-4. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang memikirkan. Jadi yang digarisbawahi adalah kaum yang memikirkan. Nah, sesungguhnya yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang menggunakan akalnya. Jadi memang ini adalah dalil yang kita diminta oleh Allah untuk yang namanya kaum yang memikirkan, kaum yang menggunakan akal. Berarti ada posisi akal di sini yang memang spesial gitu intinya. Lalu ada di Quran surat Al-Ankabut ayat 43. Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.
gitu. Lagi-lagi kita dibahas tentang orang-orang yang berilmu, berarti ada posisi yang spesial lagi ketika manusia menggunakan akalnya gitu ya. Nah, kelebihan manusia dari hewan inilah yang kemudian membedakan manusia dengan hewan lainnya. Kalau misalkan tadi kebutuhan jasmani, makan, tidur, kalau lapar pengen makan, ngantuk pengen tidur, hewan juga begitu kan gitu. Iya. Nah, bedanya apa? Nanti seperti ini. Sehingga dengan adanya potensi tadi itu, kehidupan berupa jasmani dan naluri, manusia kan bisa menjalankan kehidupan sehari-hari ya. Tadi contohnya layaknya makhluk lain ya, seperti itu. Hanya saja agar pemenuhan naluri tadi, pemenuhan kebutuhan jasmani tadi ini Mbak, itu berjalan sesuai dengan koridornya Allah. Kan tadi kita bahas ya fitrah manusia itu adalah ditujukan untuk beribadah. Maka manusia harus menggunakan akalnya dalam memenuhi keduanya tadi. Seperti itu. Jadi ketika kita mau lapar, ketika kita lapar, kita mau makan. Nah, akal kita ini memutuskan kita mau makan yang halal atau enggak. Atau dari hasil mencuri gitu ya, Atau dari hasil sesuatu yang mencuri, atau haram. kayak tadi, bakoknya gitu kan ya, eksistensi dirinya, nalurinya. Ingin memiliki kendaraan mewah, didapat dengan cara yang halal ataukah ngerampok misalkan. Nah, itu tuh akal yang kemudian dipakai. Kira-kira seperti itu Mbak Yunita penjelasannya. Ya, jadi memang manusia itu tadi punya kebutuhan-kebutuhan fisik, Iya, punya naluri-naluri yang itu, boleh saja gitu ya dilakukan gitu, tapi, Allah memberi tadi potensi akal gitu ya untuk betul, memandunya supaya tidak keluar dari betul, jalurnya Allah gitu betul, ya. Nah, tapi kenyataannya nih Ustazah kan kita mhm, suka lihat juga ya, adalah manusia-manusia yang sudah diberi potensi akal tapi kok, mhm, tadi ya melakukan pemenuhan mhm, kebutuhan fisik atau nalurinya itu tidak mhm, sesuai gitu dengan mhm, caranya Allah, itu mhm. seperti apa itu? Iya, seperti yang kita bahas sebelumnya itu kan Mmm, ya Mbak Yunita ya, bahwa manusia itu sebenarnya pada dasarnya fitrah suci gitu ya, taat sama Allah lah ibaratnya gitu, karena sebagaimana dia itu diciptakan, tapi kan lingkungan mhm, akhirnya yang kemudian membentuk dirinya untuk menjadi tidak taat Allah dan lain sebagainya. Dan sebetulnya secara hakikatnya Allah juga tidak membiarkan gitu pemenuhan seluruh naluri dan kebutuhan jasmani, tadi itu diserahkan kepada keinginan hawa nafsu semata gitu, mmm, kepada akal semata pun juga nggak boleh, tapi akal itu jadi pemutus gitu. Nah, sehingga apa? Allah mengutuslah Rasul kita ya, Rasul iya, Muhammad Shallallahu Alaihi sallallahu alaihi Wasallam itu wasallam. dalam rangka menjelaskan kepada manusia mana yang baik dan mana yang benar, mana yang harus kamu lakukan, mana yang tidak, mana yang halal, maka yang haram, mana yang kemudian itu diridhoi Allah dan mana yang tidak. Itulah gunanya kemudian manusia mengikuti atau meneladani Rasul gitu dalam rangka untuk taat kepada Allah dan tidak keluar dari relnya. Sehingga apa? Ketika manusia melakukan berbagai aktivitas, memenuhi nalurinya, memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia tidak akan keluar dari fitrahnya. Karena apa? Karena mengikuti petunjuk dari Allah. Kuncinya memang ada di syariat Islam dan harus belajar gitu Mbak Iya. Yunita. Jadi sebenarnya memang selalu ada kemungkinan untuk tadi terpengaruh dengan lingkungan Betul. ya, dalam Heeh. pemenuhan H, U, Heeh. dan G yang Iya. tidak sesuai maunya Allah, tapi dengan tadi belajar, kan tadi banyak ya Mhm. diperintahkan apa, orang yang berakal tadi Jadi ya. pembelajar ya, generasi Artinya pembelajar. ketika kita belajar insya Allah kita bisa, memenuhi semua itu sesuai tuntunan Allah seperti itu Iya Ustazah. betul Mbak Yunita. Nah kemudian nih Ustazah tadi banyak ya, potensi-potensi sudah disebutkan tadi itu. Nah kemudian hal buruknya ya, Mhm, apa namanya, pengaruh buruknya ketika kita tidak menggunakan mhm. akal tadi, ada nggak kecaman Allah atau mungkin, sebutan Allah untuk orang-orang yang semacam itu? Iya, merujuk kepada Quran surat Al-Furqan ayat 44, sekali Mhm, lagi manusia dalam makhluk sempurna yang dianugerahi oleh akal. Al-Furqan ayat 44 ya, Allah berfirman, "Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti hewan ternak." Ya, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada hewan ternak itu. Artinya kalau kita nggak menggunakan akal, akal pun digunakan bukan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Allah. Rasulnya, maka itu bagaikan hewan ternak, Mbak Yunita. Masya Allah, subhanallah. Jadi kayak hina lah gitu ya, Iya, karena gitu. Allah sudah memberi petunjuk, Iya, sudah dicontohkan oleh Rasulullah, tapi kok tidak digunakan iya, potensi akal heeh. tersebut Sehingga gitu. tepatlah ya, ajakan Rasulullah bahwa, dahulu itu ya, "Aslim taslim," gitulah, "Jadilah Mhm, Islam, kamu dijamin akan selamat." Insya Allah seperti itu. jadi dengan berpegang kepada Islam kita akan selamat Ustazah Insya ya. Allah. Ya menarik sekali nih Ustazah perbincangan kita ya seputar Islam sesuai fitrah manusia. Namun sayang waktu kita terbatas nih Iya, Ustazah. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti untuk insya membahas Allah. tema-tema lainnya ya Ustazah ya. Siap, Mbak. Ya sahabat muslimah yang dirahmati Allah, tanpa terasa ya kita sudah di penghujung acara.
Kami berharap apa yang kami bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, semakin membuat kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.